Nah, jadi kawan-kawan kita berbicara tentang definisi dari orang baik dan orang tidak baik. Kira-kira sudah ada yang kawan-kawan tanah air ada yang hadir enggak? Menunggu sebentar ada yang menyapa. Terus belum ada kawan-kawan yang sudah. Bogor selalu hadir Bogornya hebat ini. Jeroduko, Wayan, Rustini, Niki Opo, Astana selalu hadir. Bu Risna dan Tisna, keduanya Wati. Singaraja, Klaten, Blitabanan. Ya, kita mulai ya. Jadi kita berbicara tentang definisi tentang orang baik dan tidak baik. Tadi yang sampaikan kepada kawan di sini, ada yang pernah tinggal di India 2 tahunan. Itu yang bilang, Anda pasti pernah mendengar kata sadhu dan melihat sadhu di India. Nah, kebetulan di sini ada yang suaminya bernama sadhu, tapi tidak tahu arti kata sadhu. Nah, sadhu itu di India, sadhu itu artinya orang suci. Terutama orang suci yang berpakaian orange, merah, saffron. Ya, itu namanya sadhu. Umumnya di India itu disebut sadhu. Kalau ada orang berpakaian seperti pendeta berpakaian merah atau orange atau saffron, itu disebut sadhu. Nah, sadhu itu berasal dari kata sat, artinya kebenaran sejati. Sadhu itu artinya orang yang berada dalam kebenaran, yang selalu menempatkan dirinya berada dalam jalan kebenaran, yang selalu mempraktikkan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran sejati, yang menyimpan tujuan sejatinya sebagai titian jalan menuju kepada yang maha kuasa, yang sejati, yang sat. Itu namanya sadhu. Sadhu itu berasal dari kata sat, sadhu, orang yang menempatkan dirinya dalam sat, dalam kebenaran sejati. Orang yang berkata-kata selalu dalam kebenaran, yang menempatkan kebenaran sat di bibirnya, yang menempatkan kebenaran sat di kepalanya, di pikirannya, yang selalu mempraktekkan sat, hal-hal kebenaran. Itu namanya sadhu. Itu yang tadi jelaskan kepada kawan di sini, Beli dan Mbok di Eropa, bahwa sadhu itu
lengkapnya adalah luar dan dalam. Ada bedanya sadu luar dan dalam. Sadu luar itu artinya sadu orang suci yang di pakaian. Jadi berpakaian merah, saffron, membawa tongkat, itu biasa dilihat di tempat-tempat suci di India atau di jalan-jalan banyak, bahkan di pasar-pasar juga. Mereka melakukan pemujaan di setiap toko. Lalu yang punya toko memberikan daksina haturan sedikit, entah uang entah apa gitu. Jadi di pasar-pasar pun kita akan melihat para sadu, tidak hanya di tempat-tempat suci, tapi umumnya beliau-beliau itu adanya di tempat-tempat suci, di Himalaya, di ashram-ashram. Itu para sadu, beliau itu berpakaian merah. Nah, berpakaian merah itu penting. Kadang-kadang kita mengabaikan kepentingannya. Itu kadang-kadang kita mengkritik yang berpakaian sadu. Jadi saya menjelaskan di sini kepada kawan di sini bahwa pakaian itu penting. Tentu saja tidak yang terutama. Yang terutama sadu itu ditentukan oleh yang di dalam. Kalau batin kita, kalau pengetahuan kita, kalau tekad kita, kalau darah daging kita itu sadu di dalam. Nah itu sadu, itu lebih penting. Tapi gabungan dari sadu di dalam dan sadu di luar itu membentuk sadu yang lengkap. Sadu, bukan tukang sadu. Sadu itu yang hidupnya selalu di jalan sak, di jalan kebenaran. Itu sadu. Selain mengumpulkan sadu di dalam, selain mengembangkan sadu di dalam, kesaduan di dalam, sadu di luar itu juga penting. Kenapa penting berpakaian suci? Karena kitab-kitab suci menjelaskan. Dan kalau kitab-kitab suci menjelaskan itu pasti sudah benar, sudah memang harus begitu. Walaupun kita barangkali punya dalil tertentu, punya pemikiran tertentu, tapi kitab suci sudah mengatakan itu, pernyataan kitab suci itu benar dahulu kala, benar sekarang, dan nanti juga tetap benar. Karena kebenaran yang ada di kitab-kitab suci itu kebenaran trikala, 3 waktu. Dan beliau-beliau itu trikala gyani, beliau yang mengetahui sepenuhnya masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Makanya segala tulisan yang beliau tuangkan di dalam kitab-kitab suci itu isinya hanyalah kebenaran yang hadir pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, tetap relevan, tetap benar, dan nanti ke depan sampai kapanpun tetap benar. Di kitab-kitab suci menyebutkan berpakaian suci itu justru penting. Yang dijelaskan di kitab-kitab suci itu ada praktek-praktek tertentu, praktek-praktek spiritual tertentu, dan sehubungan dengan praktek-praktek spiritual tertentu itu juga ada pakaian tertentu yang mendukung praktek tersebut. Bahkan ada ditentukan juga kalau hari juga kadang-kadang harinya pakaiannya bagaimana, atau praktek tertentu itu pakaiannya bagaimana, kenapa harus berpakaian seperti itu, dijelaskan dengan baik. Paling tidak secara kesadaran kita, penerimaan kita secara akal kita, logikanya adalah kalau kita berpakaian yang putih misalnya, batin kita bisa terganggu untuk
bebas dari gebuan-gebuan kerlap-kerlipnya, berkurang. Dan kalau pakaiannya sudah dicuci bersih, membantu pikiran itu tenang, damai. Jadi pakaian itu perlu, pakaian itu membantu. Jadi pakaian tidak segalanya, karena yang lebih penting itu yang di dalam. Yang di luar itu pakaian itu hanya membantu. Makanya kalau kita sembahyang atau meditasi, hindari memakai pakaian yang warna-warni, berpakaian yang keras, cemerlang. Karena dia membantu pikiran kita jadi aktif. Kerlap-kelipnya jadi kayak kita bikin bubur ngerodok, krok. Sadu itu demikian. Dan saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan tadi itu, jadilah sadu di dalam. Tentu saja tidak sempurna kita bisa jadi sadu seperti di India khususnya. Sadu-sadu di India itu ya, kalau kita beruntung bertemu dengan orang suci yang sangat khusus. Itu hanya kita melihat beliau atau kita dilihat oleh beliau, kita tersucikan. Begitu kekuatan sadu itu. Hanya banyak cerita-cerita sadu itu hanya menyentuh sedikit. Contoh satu orang, orangnya tidak mempraktekkan agama apapun dengan baik gitu. Orangnya orang biasa. Nah, satu kali ketemu dengan sadu, orang suci. Sadu itu hanya menyentuh di tempat tertentu, sentuh dengan ibu jarinya, dengan telunjuknya. Tiba-tiba saja orang biasa itu berubah, kundalininya dibangkitkan, langsung jadi orang suci, langsung bisa tembus pandang, langsung jadi seperti instan. Nah gitu orang-orang suci tertentu, para sadu yang sangat khusus itu. Kita tidak mungkin bisa menjadi sadu yang penuh, tapi yang mungkin itu kita bisa menjadi sadu di dalam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Saya jelaskan juga waktu kita kecil ya, orang tua saya membuat bangunan itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. 1-2 kayu, atau beliau ke sungai datang, baliknya bawa, bapak saya ke sungai baliknya bawa batu padas atau batu-batu yang lain. Kadang datang bawa kayu, bawa bambu. Nanti beli 1 sak semen. Seperti itu pelan-pelan dikumpulkan semua di belakang rumah saya. Biasanya beliau menempatkan pasir. Nanti datang lagi bawa pasir sedikit demi sedikit. Akhirnya kita punya bangunan yang sampai kuatnya itu sampai 23 tahun masih utuh bagus. Walaupun dari tembok tanah bambu, kayu gitu ya. Dan atapnya ambengan, alang-alang. Jadi menjadi sadu itu di dalam. Pakaian nomor sekian. Kalau boleh dikatakan tidak penting, tapi penting. Pakaian penting. Untuk menegaskan pentingnya sadu di dalam itu, kita katakan pakaian tidak penting, supaya kita memberi perhatian lebih pada menjadi sadu di dalam. Seperti saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu yang dulu saya mengumpulkan uang dari tahun 1995, sedikit demi sedikit. Saya hampir tidak pernah belanja di luar. Kalau belanja hanya beli buku. Nah, selainnya uang saya tabung sedikit demi sedikit. Akhirnya di tahun 2001 uangnya cukup untuk membeli tanah 400 meter persegi di Jakarta. Artinya cukup uangnya.
Tetapi ya ceritanya dilarikan orang. Jadi begitu kita kumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Lama-lama kita bisa membentuk bangunan besar. Nah, seperti itu juga kita kumpulkan kebaikan demi kebaikan sedikit-sedikit walaupun sangat kecil. Yang tadi saya bilang tadi tiny itu artinya sangat kecil sekali. Seperti yang kemarin kita renungkan swalpam sualpa sangat amat sedikit. Jadi walaupun sangat amat sedikit kebaikan, jangan berikan lewat, jangan biarkan dia lewat. Ambil, kumpulkan, taruh di saku, taruh di darah daging kita, jadikan dia bagian dari hidup kita. Tempatkan dia, walaupun kecil, tempatkan dia di bibir kita, tempatkan dia di mata kita, tempatkan dia di batin kita. Karena apa? Kalau kita menempatkan dia di darah daging kita, kebaikan itu akan menjadi diri kita, mereplace hal-hal tidak baik. Jadi di replace, ambil tempat duduknya. Tempat duduk yang hal-hal yang tidak baik itu diambil alih oleh kebaikan-kebaikan yang kita tempatkan di dalam darah daging kita. Pemikiran kita akan menjadi seperti itu, kata kita akan menjadi seperti itu, pemikiran, kata-kata dan tindakan kita akan terarahnya seperti itu. Tentu saja jangan mengharap sebagai insan kita akan menjadi sempurna, menjadi sadu sempurna. Tapi kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama kita memiliki hidup kita yang indah. Kita akan menjauhkan diri dari memandang orang lain itu jelek, atau dari menjelek-jelekkan orang lain. Jadi, kalau kita terpelajar kita itu ditopang, disangga, disupport oleh kebaikan. Kalau kita tidak terpelajar, juga ketidakpelajaran kita itu disangga oleh kebaikan. Jadi sadu di dalam itu lebih penting. Walaupun duanya penting, di luar dan di dalam itu membentuk sadu yang lengkap. Nah, Sarwa Bhuta Hita Sadhu, itu definisi sadhu. Sarwa artinya segala, Bhuta artinya makhluk, segala makhluk, semua makhluk, hita kebaikan. Mereka yang menginginkan kebaikan untuk seluruh makhluk, segala makhluk, dia dinamakan sadhu. Dia yang menginginkan kebaikan yang lain, itu namanya sadhu, itu definisi orang baik. Orang baik itu artinya dia yang menginginkan kebaikan yang lain, itulah orang baik. Sebaliknya, tetapi kalau dalam definisi ini asadur nirdaya smrita, agak keras diberikan definisinya. Kalau kita mendefinisikannya kan gampang begitu. Orang yang menginginkan kebaikan yang lain, itulah sadhu. Sebaliknya asadu, orang tidak baik. Tetapi kalau di sini disebutkan asadur nirdaya. Asadu itu kebalikan dari sadu, asadu. Asadu itu adalah nirdayi smrita. Ketahuilah bahwa yang asadu, orang tidak baik itu adalah nirdayi, nirdaya. Nirdaya itu artinya orang yang kosong kebaikan. Orang yang tidak mengembangkan kebaikan, kemuliaan, kasih, yang seperti itu. Jadi kata nirdaya itu nirdai. Ini yang lama-lama dari kata nirdaya itu menjadi daya. Dalam bahasa Bali daya saja, anak nenenan gitu.
Nirdayi itu artinya orang merciless. Itu artinya orang tidak punya hati, orang keras hati, orang kasar, galak, orang apa namanya, lebih kasar dari galak dalam arti keras. Itu nirdayi itu begitu. Itu definisi dari asadu. Jadi kita kembali menekankan bahwa yang namanya sadu itu adalah bentukan lengkap dari luar dalam. Yang luar adalah pakaian sadu, pakaian suci. Yang di dalam adalah bentukan sifat-sifat sadu, sifat-sifat mulia. Yang kita sebagai orang biasa hendaknya tanpa lelah mengumpulkan sifat baik itu sedikit demi sedikit di dalam. Nanti dengan kita mengumpulkan sifat-sifat mulia, sifat baik, sifat indah, sifat kasih, welas asih itu sedikit-sedikit di dalam, lama-lama dia menjadi cukup banyak, yang akan otomatis meminggirkan hal-hal yang tidak baik dari dalam diri kita. Nah, itu kawan-kawan renungan. Kalau di tanah air sudah mau malam. Di sini kita sebentar lagi siap-siap masak siang. Nggih, rahayu.